Nah, sekarang permasalahan PIP. Nah, ini yang paling menarik ya Bapak Ibu ya. Silahkan permasalahan PIP seperti apa. Nah, ini. Permasalahan PIP ini 2020 ya Bapak Ibu ya. Ini 2020. Permasalahannya itu paling banyak itu ada di siswa tidak ditemukan sampai mencapai 30%. Nah, ini kelihatan sekali. Ini ada tabel, ada yang siswa tidak ditemukan, lalu yang kedua adalah berkas tidak lengkap. Ini berkas tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Biasanya regulasi bank yang satu dengan bank yang lain itu tidak sama regulasinya, sehingga bolak-balik satuan pendidikan itu melengkapi. Tapi kalau yang sudah paham di bank BNI-nya itu biasanya langsung ditangani atau dilakukan pencairan. Ini ada berkas tidak lengkap. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah jarak dan waktu. Ini jarak dan waktu itu sampai 13% Bapak Ibu ya. Kenapa jarak dan waktu? Biasanya begini, antara satuan pendidikan dengan jarak bank itu terlalu jauh. Sehingga satu memerlukan waktu yang tidak sedikit, seharian. Lalu jarak juga jauh, lebih dari 5 kilo, yang akhirnya biasanya satuan pendidikan mengatakan, aduh Bu, berarti ongkos daripada ngambil lebih baik saya tidak mencairkan saja, lebih baik dikembalikan ke negara. Itu juga ada sebagai alasan, itu jarak dan waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang berikutnya ini ada perbedaan data. Ini 10%, biasanya perbedaan data itu antara bank dengan satuan pendidikan yang diusulkan. Itu biasanya sama dengan yang tadi itu berkas tidak lengkap. Biasanya ada saja yang menjadi permasalahan itu baik yang di bank penyalurnya maupun di satuan pendidikannya. Misalnya perbedaan data antara siswa yang akan mencairkan dengan yang ada di bank itu biasanya beda. Begitu ya. Atau yang tadi itu yang pemangku kepentingan, yang komisi, belum Mbak? Yang komisi 10 itu yang aspirasi ya, begitu ya. Oke, lalu yang berikutnya ini ada 5%. Ini 5% itu belum datang ke outlet ya Bapak Ibu. Kenapa belum datang ke outlet? Mungkin nanti saja satu, mungkin ketidaktahuan operator, ada informasi bahwa harus segera dicairkan. Nah, mulai sejak sekarang, mungkin dengan adanya sosialisasi PIP hari ini, Zoom meeting Bapak dan Ibu, operator, lalu sebagai waka kesiswaan, itu harus cepat mendatangi ke outlet atau gerai-gerai BNI yang sudah disarankan atau yang terdekat dengan satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Tetapi tentunya setelah ada pengumuman di dashboard Si Pintar. Lalu yang berikutnya ini ada, nah ini dia, 7% sekolah tidak aktif. Ini sekolah tidak aktif ini tidak melaporkan ke Kemendikbud ataupun tidak melaporkan ke cabang dinas ataupun ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi ini kemana sekolahnya tidak aktif seperti swasta, contohnya swasta misalnya dia kehabisan muridnya lalu tutup, tapi dia tidak melaporkan di dashboard Si Pintarnya, maka itu yang terjadi. Nah, lalu berikutnya ada juga yang buku tabungan hilang. Ini buku tabungan hilang itu biasanya memang kelalaian peserta didik, karena kan buku tabungan itu biasanya langsung dipegang oleh peserta didik. Biasanya buku tabungan hilang ini biasanya harusnya lapor, segera peserta didik lapor ke sekolah, nanti oleh pengelola PIP di satuan pendidikan dibantu untuk ke bank penyalurnya menerima tabungan baru kembali. Nah, lalu yang berikutnya ini ada, nah yang ini 6% nih. 6% itu SDM kurang. Ini SDM-nya bukan berarti di satuan pendidikan, tapi biasanya ada di bank penyalur. Nah,
ini di bank penyalur itu kenapa? Kan SDM di bank juga sama dengan di kita, di satuan pendidikan atau di cabang dinas atau di dinas pendidikan provinsi atau di Kemendikbud, terbatas biasanya pemahamannya atau persepsinya atau yang melayaninya biasanya SDM-nya kurang sehingga menimbulkan antrian-antrian dan tidak terlayani di satu hari itu Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang berikutnya nih ada lagi yang tanda tangan berbeda. Ini juga biasanya menjadi permasalahan pencairan PIP di bank penyalur. Adanya tanda tangan yang berbeda antara yang akan mengambil dengan yang ditandatangani itu biasanya berbeda. Lalu yang berikutnya tidak mau kolektif. Nah, kalau dulu sebelum pandemi itu biasanya kan langsung siswanya yang yang ke bank penyalur. Akan tetapi sekarang pandemi ini diperbolehkan untuk kolektif ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dulu ada permasalahan tidak mau kolektif. Nah, mudah-mudahan dengan permasalahan pencairan PIP yang sekarang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di 2021, terutama di cabang dinas wilayah 3. Jadi apapun permasalahan yang ada di satuan pendidikan, di Bapak Ibu, silakan kita berkoordinasi dengan KCD Bapak Ibu ya. Ada saya, Bu Elis di pelayanan, ada Bu Lucy itu yang SMA dan ada Kang Ayi itu yang di SMK gitu ya. Lalu berikutnya Mbak, slide berikutnya. Nah, apa sih solusi yang tadi itu? Solusi permasalahannya ini sebetulnya ada beberapa yang dibahas dari yang permasalahan tadi seperti ini informasi kelengkapan berkas. Ini 14%, kendalanya ternyata ATM-nya telat datang, belum datang ke outlet. Kata itu solusinya juga ada. Lalu koordinasi dengan divisi terkait. Nah, lalu informasi kepada PIC sekolah 20%. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini jadi solusi permasalahan seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ingin bertanya nanti setelah sesi ketiga ya Bapak Ibu ya, atau mau dibahas per sesi. Kita kembalikan lagi ke hostnya, apakah mau dibahas per sesi atau kita habiskan dulu 3 poin tadi. Agenda kita kan ada 3 tuh. Yang pertama sosialisasi PIP, lalu update data yang ada di Sipintar, lalu pembahasan kuota PIP. Apakah seperti itu atau bagaimana? Saya kembalikan lagi ke hostnya, Mangga. Dan yang terakhir adalah Mbak, terima kasih untuk yang slide pertama ini, pembahasan pertama ini mengenai sosialisasi PIP. Maka saya serahkan kepada hostnya, apakah langsung ada pertanyaan atau kita habiskan dulu baru bertanya, atau dari audiens mau bagaimana?